Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali. Oke, dengan ini ada kalanya ya kita menghadapi orang-orang yang kelakuannya itu menyakitkan. Ada kalanya kita tidak bisa menghindari perilaku orang-orang yang kita pikir baik, tapi ternyata justru malah menyakiti kita. Nah, seperti itu ya yang sedang terjadi dalam diri kamu. Lagi sakit hati, lagi sedih oleh perilaku orang lain, tapi bingung bagaimana ya harus menghadapi orang-orang seperti itu. Ya, bagaimanapun keadaan kamu, ada saya di sini yang akan selalu diskusi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiranmu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara yang paling bijaksana yang bisa dilakukan saat ini untuk menghadapi orang-orang yang menyakiti kita. Jadi begini teman-teman, sadar atau enggak, orang yang menyakiti kita itu sebenarnya adalah korban. Kebanyakan di antara kita nih, bayangin deh, kita selalu kesel dengan perilaku orang karena memang kita semua tidak menyadari ada apa sih gerangan dengan orang itu. Coba saya minta tolong kamu bayangkan deh, perasaan kesel, perasaan pada seseorang yang paling menyakitkan. Bayangin, tolong bayangkan wajah orang yang menyakitimu tadi, yang membuatmu terluka, yang membuat sedih dan kesel setengah mati, dan bayangkan wajah orang itu. Sekarang jangan ketawa ya, saya tebak pasti orang yang di dalam pikiranmu tadi, dia ada di pikiranmu dengan tampang yang paling ngeselin yang pernah ada. Bener apa enggak? Ketika kamu lagi kesel dengan orang yang kamu keselin tadi, yang di dalam pikiran saya mas bro jadi palang yang paling nyebelin, muka yang paling nyolot, udah mukanya nyolot, nyebelin, udah melakukan hal-hal yang bikin saya marah. Sekarang sabar dulu, sekarang sadarkan diri kamu dulu, jawab pertanyaan saya dulu. Apakah orang tersebut hanya ada di dalam pikiran Anda tersebut? Jawab dulu. Bukanlah dari orang yang tampangnya nyolot, nyebelin, itu bukanlah hanyalah skenario yang baru ada di pikiranmu. Ya enggak lah mas bro, itu memang dia menyakiti saya, dia sudah ngecewain saya dibuat kesel, saya dibikin sakit hati sama dia. Gimana sih, orangnya ada di dunia ini, bener deh. Nah, sabar. Oke, maksud saya begini, orangnya memang ada, memang benar dia nyakitin kamu, saya percaya kok. Tapi pertanyaan saya, bukankah orang yang tampangnya nyolot tadi itu hanya ada di dalam pikiranmu saja? Apakah orang yang ada di dunia nyata itu tampangnya senyolot yang ada di pikiran kamu atau enggak? Kalau kamu mau menjawab dengan jujur, sebenarnya jawabannya adalah enggak. Kita nih kalau lagi marah dengan orang yang kita nyeselin, orang itu mendadak yang ada di dalam pikiran kita mendadak menjadi nyolot. Misalnya kamu kesel lagi bersama teman-temannya, siapa namanya, misalnya si Budi sebenarnya baik-baik aja, mungkin dia nggak salah terlalu besar, tapi karena diri kamu kesel sama dia, tiba-tiba di bayangan tampangnya si Budi jadi nyolot, pengen digambar. Benar apa enggak? Nah, berarti pertama yang harus Anda pahami, tidak sama loh antara orang yang ada di pikiran kamu dengan apa yang ada di kenyataan, berbeda. Jadi coba deh, emang dia nyakitin diri kamu, memang dia membuat dirimu menjadi kesel, sakit hati, tapi sadar apa yang di pikiranmu itu sebenarnya menambah parah. Orang yang mukanya nyolot tadi itu, yang ngeselin itu hanya ada di pikiranmu, bukan di dunia nyata. Sadari dulu bahwa orang yang mukanya nyolot tadi hanya ada di pikiran kita. Pikiran kita adalah ilusi belaka. Itu fakta loh, itu ilusi yang kita buat. Kita sadari dulu, itu yang pertama. Nah, apakah itu saja obatnya? Bukan, ada teknik lagi yang berikutnya yang saya beri nama 3 segitiga pengasih. Apa tekniknya? 3 segitiga pengasih. Nah, 3 segitiga pengasih itu artinya begini teman-teman, sadar atau enggak sih, orang yang menyakiti kita itu apapun bentuknya, perilakunya, itu sebenarnya mereka sendiri adalah korban loh. Benar, orang yang menyakiti diri kita, orang yang menyakiti kita karena mereka sendiri adalah korban. Mereka nggak sadar karena
kalau dia itu aneh, mereka nggak sadar kalau dia itu menyakiti. Karena kenapa kok nggak bisa menyakiti? Karena dia sendiri terbentuk oleh sesuatu di luar kesadaran mereka. Wih, mulai berat ya bahasanya. Oke, sekarang langsung aja. Saya ingin memberikan 3 segitiga pengasih ini supaya Anda paham betul bahwa orang yang menyakiti diri saya adalah korban. Jadi teman-teman, 3 segitiga pengasih ini intinya saya ingin meyakini kamu bahwa betul-betul si orang yang jahat tadi adalah korban. Penyebab atau bukti pertama dan orang tersebut adalah korban yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa orang itu tuh benar orang yang menyakiti kita, dia menjadi menyebalkan perilakunya karena yang pertama dia dipengaruhi oleh oleh lingkungannya. Sekarang ingat-ingat lagi orang tadi, paham nggak sih bahwa lingkungan dia yang menyakiti kamu, ya keluarga dia, mohon maaf, itu yang membentuk dia menjadi aneh seperti ini loh. Bener nggak perkataan saya? Oke, jadi orang yang menyakiti kamu tadi nih, yang ya mohon maaf dalam lingkungannya tidak mendukung menjadi orang baik. Coba kamu cek kalau memang benar itu dia. Hal pertama yang 3 segitiga pengasih adalah lingkungan. Lingkungan kita membentuk diri kita menjadi seperti sekarang ini. Coba ulangi perkataan saya, lingkungan kita membentuk kita menjadi seperti sekarang ini. Coba lihat lingkungan dia, apakah lingkungan dia membentuk dia menjadi orang yang kurang baik? Kalau memang iya, udah maklumi saja, ampuni saja. Bisa jadi kalau kita di posisi dia, bisa jadi kita pun sejahat dia. Nggak menjamin kita menjadi lebih baik ya. Coba pikirkan baik-baik deh, apakah diri kamu yakin kalau di posisi dia sekarang bisa diri kamu menjadi lebih baik dari dia? Yakin? Cobalah pikiran baik-baik, benar kan perkataan saya? Nah sekarang setelah lingkungan ada satu lagi penyebab yang membuat seseorang itu ya mohon maaf menjadi perilakunya aneh atau ajaib. Hal yang kedua itu adalah pergaulan dia. Coba deh lihat, setelah lingkungan mungkin kamu sudah analisa dan ternyata memang betul lingkungan dia tidak baik. Setelah hal yang kedua kamu lihat pergaulan dia, kamu lihat apakah betul pergaulan dia pun didominasi oleh orang-orang yang aneh. Kalau memang iya, ya udah wajar, berarti dia sendiri pun adalah korban pergaulan yang salah. Kenapa kita marah-marah? Betul nggak? Ya kan? Kita udah tahu nih, dia bergaul dengan orang-orang yang mohon maaf kelakuannya jahat, otomatis dia jahat. Ya sudah dong, maklumi saja, teman-temannya juga jahat, dia sendiri pun dia kan nggak seperti kita. Ya, kita sebagai orang yang beruntung. Bagaimana dengan dia? Belum tentu dia dikasih petunjuk masuk ke motivasi seperti ini. Maafkanlah saja dia, pergaulan dia salah, lingkungan dia salah, otomatis dia berkembang menjadi makhluk yang aneh seperti sekarang ini. Kita yang diberi jahat, kita yang diberi anugerah, kita yang ngalah aja. Ini yang terakhir ya, tolong disimak ya. Setelah yang pertama lingkungan, kedua adalah pergaulan, yang ketiga ini mau nggak mau membuat kita menjadi mengampuni orang yang menyakiti kita. Hal ketiga yang membuat orang tadi begitu bisa menyakiti kita adalah karena pengalaman dia yang bisa jadi buruk di masa lalu. Oke, ada orang yang bingung, loh kenapa ya gue kok pernah ada atasan kok suka ngebanting barang, suka mecahin barang, sebagai karena semua jadi takut atau seseorang ya bisa kok jadi seaneh itu. Nah oke, jadi saya bilang kepada sahabat saya sebagai bro, lo sadar atau tidak, orang yang suka membanting-banting barang, orang itu pasti mempunyai trauma di masa lalu. Oke, orang yang mempunyai kelakuan buruk yang sampai banting-banting barang, teriak-teriak, temperamen, dia pasti mempunyai trauma di masa lalu dalam kehidupannya yang belum bisa dia maafkan. Coba kamu pernah ajak ngobrol ya yang mempunyai kelakuan ajaib, ajak ngobrol aja
sampai ke pengalaman hidupnya. Pasti bener deh, pengalaman di masa lalunya ada yang pedih banget sehingga dirinya menjadi orang yang aneh. Dengan kata lain, orang yang aneh dan menyakiti kita itu tadi, itulah adalah hasil dari pengalaman-pengalaman dia di masa lalu yang sangat menyedihkan dan tidak bisa dia tolak. Sekali lagi, pedih dan tidak bisa dia tolak. Nah, sekarang saya tanya nih kepada kamu, benarkah kamu barusan disakiti? Sakit hati dong, gak enak ya perasaannya. Sekarang coba deh pikir, kita berpikir pakai otak dan pakai hati. Seandainya kita tahu ada orang aneh tapi dia adalah korban dari rasa sakit yang masa lalu yang pernah dia alami, masa kita masih mau sakit hati deh? Masa kita punya teman, kita punya atasan, kita punya siapapun yang menyakiti kita, kita udah tahu nih kalau dia itu adalah korban yang mohon maaf mempunyai pengalaman yang pedih dan kejam, apakah kita masih mau marah? Nah, ya kan, pasti kita tidak akan marah, malah kita mengampuni, malahnya kita menjadi iba, kita kasihan teman-teman. Oke, dengan orang yang seperti itu karena hidupnya yang berarti tidak lebih bahagia daripada kita, tidak lebih bahagia dari kita. Nah, itu dia. Nah, sekarang di bagian akhir ini saya ingin kamu itu berpikir, kira-kira kalau kita sudah membuktikan dengan 3 hal tadi yang menyakiti kita itu tadi adalah korban, kira-kira langkah apa sih yang harus kita bisa lakukan untuk mereka? Betul, yang harus kita lakukan karena kita sudah bisa membuktikan mereka adalah korban, kita doakan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, dulu doa itu adalah untuk orang-orang yang menyakiti, itu adalah susah ya. Dan sekarang kalau memang diri kamu sudah mempraktekkan segitiga pengasih tadi, kamu sudah tahu dengan bukti nyata bahwa betul ya, dia adalah korban. Kalau kita udah tahu dia adalah korban, berdoa itu gampang loh. Doa itu gampang karena kita sendiri menjadi kasihan kepada mereka dengan orang-orang yang menyakiti kita. Dari sini kesimpulannya saya mengatakan tidak ada satu alasan pun bagi kita untuk menghakimi orang lain. Penghakiman adalah hak Tuhan, penghakiman adalah untuk orang-orang yang diberikan kekuasaan untuk menghakimi, tapi bukan kita. Tugas kita hanya kita menyadari kalau mereka pun hanyalah korban. Setelah itu kita doakan. Rasakan deh, ke hati kita akan merasakan lebih ikhlas karena kita bisa menyadari, oh iya ya, mereka ternyata adalah korban. Coba pikirkan baik-baik, bukanlah apa yang saya katakan ini adalah benar. Kalau memang kamu ngerasa terbantu banget, oke, silahkan klik jempolnya ke atas, terus bagikan akan berkahnya pun masuk dalam hidup kamu. Terima kasih, salam hebat luar biasa.